Shalom Aleihim Bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Bapak Ibu Saudara, sudah sering saya sampaikan bahwa HTD itu pasti memberitakan firman Tuhan. Saya tidak mau bikin tayangan yang blow up ya, terus biar dapat banyak subscriber. Enggak, saudara. Dari dulu belum pernah nongol dari mulutnya HTD. Saudara-saudara, silahkan pencet subscriber. No way, HTD nggak kayak begitu ya. Jadi saya nggak peduli mau ditonton banyak, mau ditonton sedikit. Firman Tuhan yang saya beritakan. Ngerti, HTD itu beda dengan channel-channel lain. Catat baik-baik, sejak dari awal tidak pernah keluar dari mulut saya, Bapak Ibu Saudara silahkan subscriber. Pernah begitu? Nggak pernah. Tapi Pak HTD dapat uang nggak dari YouTube? Dapat. Berapa? 23 ya, sekitar segitulah setiap bulan. 23 apa ya? 23 triliun gitu. Ya 23 inilah ribu-ribu lah ya. Tapi apakah saya mencari dana-dana seperti itu ya? Tidak, sorry Pak ya. Ya Anda yang maki-maki ya. Dari awal HTD itu nggak pernah ngomong, saudara-saudara marilah subscribe channel kami. Kagak, HTD kagak kayak gitu ya. Yang saya beritakan firman Tuhan. Jadi saya tidak mau hal-hal yang bersifat blow up ya. Ya kadang-kadang nyinggung-nyinggung dikit itu buat lucu-lucuan gitu ya. Baik, ya, sekarang hal yang ingin saya sampaikan yang pasti Anda nggak pernah dengar ya. Catat baik-baik, Anda pasti nggak pernah dengar ini. Yaitu tentang Bapa yang kekal. Mengapa Bapa yang kekal hanya satu kali ada di Alkitab? Bapak Ibu Saudara, memang agak aneh ya. Bapa yang kekal, bukan hanya Bapa yang kekal loh. Satu ayat itu, Yesaya 9 ayat 5, ada 4 gelar di situ. Semuanya hanya satu kali muncul. Perhatikan baik-baik. Yesaya 9 ayat 5. Seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan untuk kita. Artinya anak laki-laki ya. Lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Perhatikan huruf besar, huruf kecilnya ya. Penasehat ajaib, P-nya huruf besar, A-nya huruf besar. Allah yang perkasa, A-nya huruf besar, P-nya huruf besar. Bapa yang kekal, B-nya huruf besar, K-nya huruf besar ya. Raja damai, R-nya huruf besar, D-nya huruf besar. Sepanjang yang saya cari tidak ada di tempat lain, di ayat lain ada menulis tentang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mungkin kalau Allah Maha Perkasa ada ya, mungkin kalau yang lain ada ya, tapi kalau gelar itu tidak ada. Ya Bapak Ibu Saudara, kita mau kupas detail ya. Kenapa ini hanya muncul satu kali? Ya Bapak Ibu Saudara. Bapa, kita mulai dari Bapa yang kekal. Ya, Bapa yang kekal ya. Bapa adalah sebutan untuk Allah ya. Bapa itu sebutan untuk Allah. Yang kekal itu Bapa apa Allahnya? Allah ya. Jadi Bapa yang kekal itu Allah yang kekal, itu artinya Allah. Bapa yang kekal itu Allah, karena Allah pasti kekal ya. Penasihat ajaib apa artinya? Roh Kudus ya, oke benar. Allah yang perkasa, Maha Kuasa, benar. Raja damai, ya, Raja di atas segala raja, itu maksudnya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa munculnya hanya satu kali? Nah ini dia. Pasti semua tidak ada yang tahu bahwa kenapa gelar Bapa yang kekal, Raja damai, penasihat ajaib, Allah yang perkasa adalah gelar untuk Yesus ketika menjadi manusia.
Kalau sekarang Yesus kan Allah, kita tidak boleh menyebut Bapa yang kekal. Ya, tidak boleh. Tidak boleh juga menyebut Allah yang perkasa. Ya, karena itu gelar pada saat Yesus menjadi manusia. Ya. Kemudian Raja Damai, ya, tidak ya, kita tidak menyebut Yesus sebagai Raja Damai. Ya, pasti ada sebutan yang lain. Sebutan yang lain ada ya, selain Raja Damai. Karena Raja Damai itu gelar untuk Yesus ketika menjadi manusia. Penasihat ajaib, Yesus ketika menjadi manusia. Tetapi sekarang Roh Kudus adalah penolong yang lain, penghibur, apalagi memberi hikmat. Ya, itu penasihat ajaib. Allah yang perkasa artinya Allah yang maha kuasa. Demikian pula satu-satunya penguasa itu Allah yang perkasa. Bapa yang kekal itu Alfa Omega. Ya, jadi sekarang jangan ya Anda berdalih ya, berdoa kepada Bapa yang kekal Yesus Kristus itu sama saja dengan berdoa kepada Tritunggal dalam nama Yesus, Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Ya, Anda menghujat loh ya. Perhatikan baik-baik, Bapa yang kekal, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Raja Damai adalah gelar ketika Yesus jadi manusia, seorang anak yang telah lahir, seorang putra yang diberikan untuk kita. Masalahnya kan tidak ada di tempat lain. Kalau Immanuel misalnya, Immanuel itu ada di tempat lain ya. Di perjanjian lama ada, di perjanjian baru ada. Misalnya anak Allah, banyak gelar anak Allah. Anak manusia juga banyak ya. Tetapi Raja Damai, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, penasihat ajaib nggak ada. Kenapa hanya satu kali, Pak? Ini dia. Rahasianya adalah bahwa Allah itu dibentuk cuman satu kali. Jadi Allah menjadi manusia cuman satu kali. Gelar Bapa yang kekal cuman satu kali. Gelar penasihat ajaib cuman satu kali. Gelar Allah yang perkasa cuman satu kali. Gelar Raja Damai cuman satu kali. Karena Allah dibentuk menjadi manusia cuman satu kali. Nah, ini dia. Ini baru benar ya. HTD menyampaikan kebenaran seperti ini yang Anda tidak pernah dengar. Nggak peduli mau ditonton berapa orang, kagak peduli. Saya tidak nyari duit dari gituan. Sorry ya. Sorry ya. Anda yang gatel, Anda yang bisanya cuman maki-maki, sorry. HTD memberitakan firman ya. Mau ditonton nggak ditonton, nggak pernah nih dari mulut ini ngomong, saudara-saudara supaya kita ini channel ini subscribe dong. Memalukan, najis ya. Mosok pendeta mata duitan kayak begitu. HTD mah tidak. Dari awal ya, murni dan konsekuen memberitakan firman Tuhan. Yesus Kristus satu-satunya Allah. Tuh HTD tuh. Ya, nggak kayak kamu koar-koar doang ya, mata duitan, nilep duit sana sini. Udah Pak, udah Pak. Jangan berlanjut nanti sampai sundal, sampai cabul Pak. Jangan Pak, nggak usah Pak. Ya. Yesaya 9 ayat 5 adalah ayat yang menunjukkan bahwa ternyata Yesus itu Allah dibentuk, Allah menjadi manusia ya. Yesaya 43 ayat 10 itu Allah dibentuk. Yohanes 1 ayat 14 itu Allah menjadi manusia, itu hanya satu kali. Makanya gelar Allah yang perkasa, penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja Damai, cuman ada satu ayat. Luar biasa kan ya. Anda pernah ngerti nggak kayak gini? Boro-boro Pak. Yang ada itu kalau lihat muka HTD benci banget. Ya nggak ada ngaruh apa-apa. Kamu benci itu nggak ada ngaruh apa-apa saya ini ya. Saya tetap lurus, murni dan konsekuen memberitakan firman Tuhan. Kamu aja nggak pernah dengar tuh kayak gini. Ya, jadi clear Bapak Ibu Saudara ya. Yesaya 9 ayat 5 membuktikan bahwa Allah dibentuk hanya satu kali. Makanya gelar menjadi manusia, gelar yang saat menjadi manusia yaitu Bapa kekal, Allah yang perkasa, penasihat ajaib, Raja Damai hanya muncul satu kali. Ketika Yesus sudah naik ke surga, maka Bapa yang kekal berubah, Yesus menyebutnya sebagai Alfa Omega, Wahyu 1 ayat 8 ya. Kemudian Allah yang perkasa berubah menjadi Maha Kuasa, Wahyu 1 ayat 8 juga, atau penguasa, Wahyu 6 ayat 10. Atau kebalik, Wahyu 10 ayat 6, Wahyu 6 ayat 10 sepertinya.
Ya. Kemudian apalagi penasihat ajaib adalah Roh Kudus. Yesus adalah Roh Kudus itu. Jadi kalau hari ini ditanya Roh Kudus itu namanya siapa? Yesus. Ya. Tuhan namanya siapa? Yesus. Allah yang esa namanya siapa? Yesus. Juru selamat namanya siapa? Yesus. Kok Pak Pendeta HTD berani ngomong Yesus? Emang ada ayatnya? Ada. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus. Tidak ditulis aku Bapa, tidak ditulis aku Yahweh, tidak ditulis aku Tritunggal, tidak ditulis aku Oneness, tidak ditulis aku Trinitarian, tidak ditulis aku Katolik, tidak ditulis aku Protestan, tapi ditulis aku Yesus. Ya, sekarang ini Allah di surga itu Yesus namanya. Aku mau nanya, kalian orang Katolik, Protestan, karismatik, ya, apalagi Pentakos, aku mau nanya, Allahmu siapa? Allah kami Tritunggal, Maha Kudus, Maha Esa, Maha Kudus, 3 tapi 1. Aku mau nanya namanya siapa? Ngabur aja Pak, kami bingung Pak, nggak bisa jawab. Nah, ya Yudas 1 ayat 25 dengan tegas menjawab Allah yang Esa. Katanya mah Allahmu Esa. Iya Pak, 3 tapi Esa. Allah yang Esa itu punya nama Yesus Kristus. Ngerti? Ya. Ya, maka dari itu Yesaya 9 ayat 5 ini mendukung atau membuktikan bahwa Allah dibentuk itu hanya 1 kali. Hati-hati ya, jangan terkecoh gelar Bapa yang kekal. Bapa yang kekal itu justru gelar ketika Yesus jadi manusia. Ketika di surga, Yesus menyebut apa? Alfa Omega, yang awal, yang akhir, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Itu Bapa yang kekal. Tapi tidak disebut Bapa yang kekal, sebab Bapa yang kekal adalah gelar untuk ketika Yesus jadi manusia. Demikian pula penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Raja Damai. Very clear ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, Pendeta HTD tidak mata duitan seperti kalian. Satu-satunya gereja yang tidak memungut persepuluhan. Nih HTD yang tidak memungut buah sulung. Ini HTD orangnya. Ya, cek semua. Bahkan kami melarang. Kata-kata kami melarang, ya, dilarang memungut persepuluhan, dilarang memungut buah sulung. Cuman gereja kami yang begitu, ya. Koar-koar aja Anda itu nilep duit jemaat, ya toh, morotin jemaat. HTD mah kagak, ya. Gereja kami dilarang memungut persepuluhan, dilarang memungut buah sulung. Segala persembahan harus mengikuti 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8, harus dengan sukarela, sukacita. Itu yang benar. Ya. Cek saja cabang-cabang juga nggak ada yang memungut persepuluhan buah sulung, dilarang ya. Tuhan akan memberi berkat ya, yang membuat kita tidak pernah berkekurangan ya. Tidak seperti kalian koar-koar, khotbah kok sambil ngomong. Saudara-saudara, mohon kesediaannya untuk subscribe. Apa itu? Apa kayak gitu? Pendeta macam apa kayak gitu? Ya, ya. HTD nggak pernah ya, nggak pernah. Dari mulut ini tidak pernah. Saya sudah membuat tayangan berapa? 3.700, hampir 3.800. Ya, ya. Dulu awal-awal pernah ada sih yang memberikan persembahan begitu saja. Ya, pernah ada yang awal-awal itu kan yang mau memberikan donasi silahkan, karena kita kan belum perkenalan waktu itu ya. Ikut sekolah Alkitab, baru hubungi sini, ini nomor rekening BCA misalnya seperti itu. Sekarang mau udah enggak. Tapi saya tidak pernah ya. Terus subscribe ya biar kami dapat pelanggan, terus aku dapat bayaran dari sorry najis kayak gitu, ngerti? Ya. Baik, padat, singkat dan clear. Anda ngerti nggak Yesaya 9 ayat 5? Nggak ngerti Pak ya. Nggak ngerti apa-apa kami soal itu. Makanya ya jangan sombong, jangan congkak, jangan tinggi hati. Ayo sembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Back to the Bible supaya pikiranmu mengerti kitab suci. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.